Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan topik Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rahmat Haryadi MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Deviana Ika Pausi dengan akhiran NIM 19. Saya Rintang Ayu Citra Buana dengan akhiran NIM 20. Saya Hamidah Sarah Dina Maju Arifin dengan akhiran NIM 23. Kata sarana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan kata prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, secara rinci, tujuannya yang pertama yaitu agar dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang baik dan akuntabel, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan biaya yang efisien. Yang kedua, agar sarana dan prasarana di sekolah dapat digunakan secara optimal, efektif, serta efisien. Kemudian, yang ketiga, agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada dapat dirawat dengan baik sehingga keadaannya selalu dalam kondisi yang siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Yang kedua yaitu prinsip pencapaian tujuan. Prinsip yang ketiga, prinsip administratif. Yang selanjutnya, prinsip kejelasan tanggung jawab. Yang selanjutnya, prinsip kekohesifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan berperan penting dalam yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan adanya manajemen sarana dan prasarana yang bagus, tentunya mutu pendidikan pun akan juga semakin bagus. Yang kedua, mewujudkan pemerataan pendidikan. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana yang bagus, itu pasti akan menjadikan pendidikan di Indonesia itu merata. Kemudian yang ketiga, memantapkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Nah, tentunya jika manajemen sarana dan prasarana tersebut berjalan dengan baik, maka akan terjadi efektivitas dan efisiensi pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi sarana dan prasarana pendidikan secara umum. Yang pertama, menunjang proses belajar mengajar. Nah, tentunya sarana dan prasarana ini akan membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menunjang kegiatan administrasi pendidikan. Dan yang ketiga, menunjang kegiatan penunjang pendidikan. Untuk memudahkan klasifikasi, sarana dan prasarana pendidikan dapat ditinjau dari segi pemakaian, dibagi menjadi sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai itu artinya adalah sarana yang akan habis ketika dipakai, seperti spidol, kapur tulis, dan kertas. Sedangkan sarana pendidikan yang tahan lama itu adalah seperti papan tulis, meja, dan kursi. Dari segi keberadaannya dibagi menjadi sarana yang bergerak dan sarana yang tidak bergerak. Sarana yang bergerak adalah sarana yang dapat digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari, meja, kursi, dan proyektor. Sedangkan sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti bangunan, saluran air, dan saluran listrik. Kemudian, dari segi kaitannya dengan proses belajar mengajar, ada dua, yaitu yang langsung digunakan dan tidak langsung digunakan. Sarana yang langsung digunakan adalah seperti kapur tulis, spidol, alat peraga, dan media atau sarana pendidikan yang lain yang digunakan oleh guru atau dosen dalam mengajar. Sedangkan sarana yang tidak langsung digunakan adalah sarana yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip yang ada di kantor. Adapun prasarana pendidikan
yang diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang praktik, dan ruang laboratorium. Sedangkan prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, masjid, musola, tanah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan manajemen sarana dan prasarana yang meliputi analisis kebutuhan dan perencanaan. Yang selanjutnya adalah pengadaan. Yang ketiga ada inventarisasi atau pencatatan. Yang keempat ada pendistribusian dan pemanfaatan. Yang kelima ada pemeliharaan. Yang keenam ada penghapusan. Yang ketujuh ada pengawasan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah langkah-langkah manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pencatatan dan pemeliharaan sarana prasarana. Berikut ini adalah contoh tabel hasil perhitungan fasilitas sekolah. Dapat diketahui bahwa fasilitas ruang kelas, area bermain, toilet, ruang perpustakaan, serta jumlah eksemplar buku membutuhkan penambahan. Apabila tabel di atas telah lengkap, maka akan terangkum segala kebutuhan sekolah. Tentunya dalam rencana anggaran dalam kegiatan sekolah ini harus direncanakan dalam 1 tahun dan dapat dipilih sesuai urutan prioritas untuk pengadaannya. Selanjutnya yaitu pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk menyediakan atau menghadirkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan pada suatu lembaga yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengadaan sarana prasarana dapat dilakukan dengan berbagai jalan, yaitu dengan membeli, membuat sendiri, bantuan atau hibah, menyewa, mendaur ulang, menukar, dan memperbaiki. Selanjutnya ada pencatatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pencatatan atau inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur dan tertib menurut ketentuan yang berlaku. Pencatatan dan pemeliharaan ini meliputi kode barang, jenis barang, letak atau lokasi, luas, tahun perolehan atau pembelian, asal-usul, harga, kegunaan atau peruntukan, merek atau tipe, nomor pabrik, serta ukuran. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan tempat belajar dan tempat pendukung lainnya suatu instansi pendidikan seperti sekolah. Tujuan standar sarana dan prasarana adalah memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Yang terakhir yaitu manfaat standar sarana dan prasarana. Manfaat dengan adanya standar sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah bisa berjalan dengan lancar, kondusif, serta tetap mengedepankan keamanan peserta didik. Sekian pemaparan topik tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya harus gini.